Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitria Nurrohma. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang statistika. Kalau kemarin Ibu sudah menyinggung sedikit materi tentang statistika, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai tabel distribusi data. Tabel distribusi data sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data tunggal, kemudian yang kedua adalah data kelompok. Jika data tunggal, nilai di sini nilainya masing-masing hanya terdapat satu angka atau satu nilai. Sedangkan jika data kelompok, nilainya dibagi menjadi kelompok seperti yang pertama, kelompok kelas pertama nilainya 16 sampai 23. Kemudian 24 sampai 31 dan seterusnya. Untuk turus, masing-masing mewakili jumlah data yang terdapat pada nilai ini. Semisal, nilai 6 mempunyai turus 3, artinya nilai 6 ini dalam suatu data baris atau data yang berderet, dia memiliki jumlah 3 angka 6, sehingga frekuensinya 3 dan ditulis sebagai turusnya seperti ini, 3. Sama jika nilainya 6, nilai yang pertama yaitu 16 sampai 23, maka turusnya ada 10, artinya mewakili nilai yang terdapat di antara di 16 sampai 23. 16 sampai 23 itu jumlah data yang terkandung ada 10 data, sehingga frekuensinya 10. Seperti itu ya. Kemudian untuk jumlah datanya bisa ditambahkan dari frekuensi ini. Selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi data. Hal yang pertama yang kita lakukan setelah kita mendapatkan suatu data, untuk membuat tabel distribusi data kita bisa yang pertama mencari rentang data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Dari data ini bisa kita lihat bahwa data terbesarnya yaitu adalah 82. Data terbesarnya adalah 82. Kemudian dikurangi data terkecilnya. Data terkecilnya ada 65. Sehingga nilainya adalah 17. Rentang ini adalah selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Kita sudah mencari jangkauan atau rentang dari data yang kita punya. Setelah itu kita menentukan banyak kelas. Seperti yang contoh tadi, bahwa kelas, masing-masing kelas ya seperti ini ya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Kita hitung. Yang pertama adalah rumusnya menggunakan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N merupakan jumlah data. Data yang kita punya di sini ada sebesar 40 data, 40 buah. Kemudian untuk 1 plus 3,3 log 40, 3,3 log 40 adalah 5,2. Kita tambahkan 6,2, kita bulatkan menjadi 6. Nah, mengapa kita bulatkan menjadi 6? Karena banyak kelas, artinya jumlah kelas itu harus selalu nilainya bulat ya. Jadi kita bulatkan menjadi 6. Sehingga kita nanti akan mempunyai tabel dengan jumlah kelasnya sebanyak 6 kelas. Kemudian setelah kita punya jangkauan, kemudian kita punya kelas, selanjutnya kita cari interval. Interval ada rumusnya yaitu R dibagi dengan K. R-nya adalah 17 dibagi 6, hasilnya ada 2,8. Kita bulatkan menjadi 3. Nah, kita mulai membuat kelasnya. Caranya, nilai
nilai ini, nilai kelas pertama harus memenuhi data yang paling kecil. Berarti kita mulai dari 65. Kemudian interval artinya jumlah data yang akan, jumlah kelompok yang akan kita buatkan tabelnya di sini. Jadi semisal kita punya 65, kita tambahkan 3, berarti kita hitung dari 65, 66, 67. Berarti 3 data dari 65 yaitu 67. Kemudian 67, setelah itu kita tulis di sini 68, kelompok 68 sampai dengan 70. Jadi interval itu jumlah data dari 68 sampai 70. 68 dan 70 sampai dan 70-nya kita hitung, berarti ada 68, 69, 67, berarti intervalnya ada 3. Betul ya, kita hitung tadi intervalnya 3. Kemudian 70, kemudian 71 sampai dengan 73, 74 sampai dengan 76, kemudian 77 sampai 79, 80 sampai 82. Nah, seluruh nilai ini harus memenuhi data yang kita punya. Kemudian untuk terusnya 78 ada di nilai yang kelas ke-5, kita tulis ini. Kemudian 72 ada di kelas ketiga, 74 ada di kelas ke-4, kemudian 79 ada di kelas ke-5, 74 ada di kelas ke-2. Nah, kita tulis semuanya sampai seluruh data kita tulis terusnya di sini sampai habis ya. Nah, setelah kita tulis terusnya, kita tulis frekuensinya itu 2, 5, 12, 15, 14, kemudian 2. Jumlah nilainya, jumlah seluruhnya, seluruh data yaitu 40. Nah, setelah kita buat tabel tadi, maka hasilnya seperti ini. Kelas pertama 65 sampai 67, kemudian terusnya 2, frekuensinya 2. Selanjutnya kita cari nilai tengah. Nilai tengah ini sendiri caranya kita cari dulu batas bawah serta batas atas. Jadi batas bawah itu artinya nilai pertama dari kelas tersebut. Misal kelas pertama batas bawahnya adalah 65, karena nilai yang sebelah kirinya itu 65, nilai pertamanya 65, berarti batas bawahnya adalah 65. Kemudian batas atasnya adalah nilai yang sebelah kanan, 67. Kemudian ini 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, kemudian 80, 82. Nah, seperti itu batas bawah serta batas atasnya. Setelah kita dapat batas bawah dan batas atas, kita cari nilai tengah. Rumus dari nilai tengah yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi menjadi 2. Kita hitung yang kelas pertama, yaitu batas atasnya 67, batas bawahnya 65, dibagi menjadi 2. Hasilnya adalah 132 dibagi menjadi 2, hasilnya 66. Jadi nilai tengah dari kelas pertama adalah 66.
Nah, kita tidak usah mencari ya nilai tengahnya dengan menjumlahkan nilai ini kemudian dibagi 2, tapi dari nilai tengah yang pertama kita cukup menambahkan 3 interval tadi. Jadi 66 ditambah dengan 3 jadinya 69, kemudian 72, 75, 78, kemudian 81. Seperti itu langsung. Jadi kita cukup menghitung nilai tengah di kelas pertamanya. Setelah kita mendapatkan nilai tengah dari masing-masing kelas, yaitu 66, 69, 72, 75, 78, sampai yang terakhir 81, kita bisa mencari tepi bawah, kemudian tepi atas. Masing-masing rumusnya, yang pertama adalah tepi bawah. Tepi bawah itu adalah nilai batas bawah dikurangi 0,5. Jadi tepi bawah kelas pertama, tadi batas bawahnya adalah 65 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 64,5. Jadi batas bawahnya adalah 64,5. Tepi bawahnya 64,5. Kemudian untuk tepi atas ditambah dengan 0,5 sehingga 67 ditambah dengan 0,5 hasilnya 67,5. Kita jumlahkan, kita tulis semua hingga akhir. Ada 67,5, kemudian 70,5, 73,5, 76,5, 79,5, di sini 70,5, 73,5, 76,5, 79,5, sampai dengan 82,5. Tepi bawah, tepi atasnya sudah kita dapat. Nah, dari data-data yang sudah kita dapat, kita bisa membuat suatu histogram. Karena kita sudah punya nilai tengah, tepi bawah, tepi atas. Histogramnya kita bisa lihat nilai ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, di mana masing-masing di antara kelas ini terdapat tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah dari masing-masing kelas. Jadi fungsi dari kita membuat tepi bawah ini adalah untuk mencari batas-batas di antara kelas. Artinya masing-masing kelas ini dibatasi oleh nilai 76,5, kemudian dibatasi oleh nilai 79,5 dan yang ada di bawah ini ya yang dibatasi. Kemudian untuk frekuensinya bisa sama seperti yang histogram lain seperti ini. Ya, kelas pertama nilainya 2, kelas kedua nilainya 5, kelas ketiga nilainya 12, kelas keempat nilainya 15, kelas keenam nilainya 4, kemudian kelas keenam nilainya 2. Nah, seperti itu. Untuk membuatnya sama seperti diagram, hanya saja kalau histogram nilai bawahnya yang di bawah ini yang ditulis adalah tepi bawah dan tepi atas. Kemudian dari tabel histogram kita bisa membuat poligon dengan cara yaitu mengambil masing-masing titik tengah atau nilai tengah dari masing-masing kelas yang seperti caranya. Yang pertama kita titik tengah dengan nilai 66, kemudian 69 kita tarik garisnya ke bawah,
Kemudian 72 juga kita tarik garisnya ke bawah. Kemudian 75, 78, 81. Nah, seperti itu. Kemudian kita tuliskan nilai tengahnya 69, 72, 75, 78, 81. Setelah itu kita tarik garis dari masing-masing titik. Kita sesuaikan saja sesuai dengan titik-titik yang ada. Tidak perlu memberi seperti garis lengkung. Garis lurus saja dari masing-masing titik. Nah, maaf itu Ibu nulisnya gambarnya melengkung ya, karena tidak menggunakan penggaris. Nah, seperti itu. Jadi semua titik-titik dihubungkan sehingga terbentuklah suatu poligon. Nah, jadi histogram juga kita bisa gabungkan dengan poligon dan gambarnya seperti ini ya. Terima kasih sudah melihat video penjelasan dari Ibu. Untuk soal atau latihan soal nanti bisa Ibu berikan saat video conference yang akan berlangsung. Terima kasih.